ada sekat itu. Semuanya kita samakan. Toh di IMM ini adalah ruang belajar, tempat belajar untuk kemudian kita aktualisasikan di masyarakat. Jadi terkait jangan semuanya fokus di mendalami ilmu agama, tapi ada juga yang berperang. Iya. Ini terjemahan daripada Al-Quran surat Al-Baqarah. Kembali lagi kepada konteks yang tadi saya bilang, moderat itu nggak ke kanan, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Iya, sebenarnya itu ya. Iya. Makanya kita dipaksa untuk apa ya? Menyikapi segala perbedaan, menyikapi segala perkembangan ini tentunya dengan apa ya? Yang modern juga itu dengan kacamata moderat. Dengan kacamata moderasi, makanya moderasi beragama. Kita tahu takaran-takaran kemana harus kita bisa itu. Bukan berarti udah ini modern tapi waduh ini nggak sesuai dengan ajaran Islam ini. Kita nggak boleh pakai sepatu, kita nggak boleh sekolah pakai bangku-bangku ini. Itu bukan moderat. Bukan ya, terbelakang. Iya, terbelakang. Makanya ada istilah moderat dalam Muhammadiyah. Gitu. Jadi kan kita juga harus, kita berperang juga kan, perang teknologi juga harus kuat ya, kita juga punya dasar perang juga kita. Karena kan perang sekarang ini bukan dengan pedang atau adu kekuatan ya, strategi juga kan kita. Dalam menghadapi peperangan sekarang nih, apa terkait dengan radikalisme dan ekstremisme dalam masyarakat gitu, dari merespons kita sebagai IMM, merespons radikalisme lah, atau merespons nilai-nilai ekstremisme yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Seperti nggak jadi, pokoknya ada suatu gerakan yang ekstrim gitu kan, ada yang berkata seperti inilah gitu, punya statement yang jauh dari Islam gitu. Oh begitu. Bagaimana ya kalau kemudian kita menghadapi apa ya hal-hal yang kemudian ekstrem itu? Kembali lagi kepada yang tadi ya. Iya, kembali lagi kepada konteks yang tadi saya bilang, moderat itu nggak ke kanan, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Dia berada di tengah. Lalu bagaimana untuk menghadapi itu semua? Ya udah, kita berada di tengah. Kita berada di moderat, dan Islam itu adalah moderat. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah belajar bahasa Arab, itu ada dalam nahwu shorof itu ada sulasi, rubai sama khumasi. Kata sulasi terus rubai sama khumasi ini berbeda-beda. Kata Islam itu kata rubai. Kata rubai berada di tengahan kan, di antara 3 dan 5. 3-nya apa? Sulasi. Kalau sulasi itu katanya bukan Islam tapi assalam. Kata rubai Islam. Kalau khumasi itu pakai nanti katanya pakai al-istislam. Ya, kalau assalam itu artinya apa ya? Yang sudah saya bilang di awal tadi. Dia hanya sekedar ya udah sementing baik ke orang, tapi dia lupa dengan hubungan dengan Tuhannya. Itu assalam. Iya. Kalau Islam itu dia dapat hubungan dengan Tuhannya, manusia juga dapat. Dengan manusia pun dapat. Gitu. Nah, artinya sebenarnya Islam ini apa ya? Sudah moderat menurut namanya sendiri. Sudah moderat dari defaultnya, dari dulu ya. Emang dari namanya ini Islam ini udah moderat, nggak usah ditambahi Islam yang moderat, nggak usah ya sebenarnya. Kita sebut Islam itu sudah agama yang moderat. Berarti Islam itu udah mengikuti perkembangan zaman gitu. Iya. Ya. Lalu bagaimana kalau suruh menghadapi seperti ini seperti itu? Tentunya ya gimana? Ya kita kembali ke jalan yang benar. Nah, berarti kalau misalkan dari yang Abang tahu nih, kalau misal kader IMM tuh profilingnya seperti apa sih secara umum? Profiling, ini kader IMM, jadi kita tahu nih. Begitu. Nah, kita tahu ini kader IMM nih, gue tahu nih, kelihatan nih gitu. Kira-kira tuh apa ya? Kalau ini sebenarnya cukup menarik. Sebenarnya bagaimana? Sebelum jauh daripada itu ya, karena IMM ini kan di bawah naungan Muhammadiyah. Sebenarnya
di masyarakat kita saja yang sekarang terjadi, oh ini orang Muhammadiyah ini nggak pakai kunut ini. Nah, itu kan kemudian yang case yang sering kali kita lihat, orang ini pakai kunut, oh kayaknya ini bukan orang Muhammadiyah ini. Orang ini adzan Jumatnya sekali ini. Waduh, orang Muhammadiyah ini. Nah, kan itu yang mungkin case yang sering kali kita lihat. Lalu kemudian bagaimana kalau di IMM? Kalau di IMM tentu kita merujuk kepada trilogi yang sudah saya sampaikan di awal. Oh, yang tadi ya. Yang memang yang kita perjuangkan adalah humanitas, religiusitas, intelektualitas, kemudian humanitas. Ketiganya itu. Terus bagaimana melihat ini orang kader IMM atau enggak? Oh, kayaknya ini orang IMM ini. Ini IMM enggak ya? Kayaknya enggak. Oh, kayaknya ya. Bagaimana untuk melihat itu? Tentu dengan tolak ukur ketiganya tadi. Oh, tolak ukur ketiga tadi ya, bagaimana? Enggak mungkin kemudian orang IMM itu dia pinter intelektualitasnya doang tapi ibadahnya kurang. Terus dia nggak memperdulikan temannya, humanitasnya kurang. Belum bisa ini disebut orang kader IMM. Padahal dia kader nih sebenarnya, tapi emang kurang gitu. Jadi dia bukan lah gitu. Ya belum bisa dikatakan secara paripurna. Oh gitu, oke. Jadi emang di kader IMM ini bukan sekedar gelar ya, tapi emang dia tuh harus membawa ketiga nilai tadi gitu ya. Oke. Jadi emang begitu ya. Untuk kader-kader IMM itu harus punya 3 nilai tadi, sehingga pada saat kita bersikap dalam masyarakat itu harus membawa ketiga nilai tersebut, sehingga kita bisa dikatakan sebagai agent of change dari masyarakat ya kan, sehingga bagus ya. Betul. Kalau kita sudah bisa trilogi ketiganya tadi sudah bisa kita terapkan, maka kita sudah bisa disebut itu sebagai kader orang yang moderat. Orang yang moderat ya. Bisa. Karena memang komposisi dari moderat itu salah satunya ya ketiganya itu. Kita secara agama dapat, secara keilmuan dapat, kemudian juga secara kondisi sosial hubungan dengan sesama manusia kita juga dapat. Kalau itu semua sudah lengkap, udah oke. Oke. Jadi demikian begitu ya kesimpulannya, sebagai kader IMM itu kita harus punya tiga trilogi tersebut gitu. Nah, mari kita sudahi dulu Bang, karena kita sudah kita sudah berdiskusi tentang bagaimana membangun pola pikir terhadap masyarakat gitu kan, yang moderat, Islam yang moderat gitu ya. Demikian sekian dari kami, saya sudah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.